Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Ibu Wakil Dekan, baru Wakil Dekan Ibu ya, Bapak belum, mungkin masih nyembelih hewan kurban. Jadi saya hari pertama di kampung, hari kedua bersama Pak Ridwan membersamai takmir IC. Saya sudah tenang gitu, alhamdulillah sudah selesai. Ternyata kemarin malam ada orang jam 1 malam ngetuk rumah gitu, bawa sapi. Jadi siapa di assalamualaikum itu. Saya dapat amanah Ustadz dari orang dari Jakarta. Namanya siapa? Ditunjukkan ada namanya juga. Katanya kenal sama Ustadz, ini disuruh nyerahkan ke sini. Saya nggak kenal, saya bilang. Tapi tolong Ustadz, ini diterima Ustadz, ini sudah tinggal hari ini. Ya, jadi saya pagi kemarin menyembelih lagi Pak Ridwan, 1. Ya. Iya, dari 3 hari berturut-turut, makanya ya sudah nggak apa-apa lah. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Dan pertemuan kita berbeda. Kalau biasanya saya di depan sambutan sebagai dekan, sekarang sudah dekannya ganti, tentu ganti informasi ya. Yang kedua, sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau mau ditayangkan lagi, diedit ya. Ada beberapa yang halo, nanti kalau mau ditayangkan diedit dulu ya. Jangan langsung diinikan ya. Bahkan saya sudah buat edarannya di dekan dan unit di pengisian pagu anggaran, tanpa kita menyebutkan berapa pagu anggarannya nanti silakan saja. Tapi pengajian ini tetap harus berlangsung dengan tema-tema keluarga. Ya. Yang pertama tentu Bapak Ibu tadi sudah disebut semua ustadz. Ini asatidah. Bahkan saya didorong oleh Prof. Sis untuk dirikan pusat studi keluarga. Kata beliau, tapi dicari pengurusnya harus yang betul-betul tuh, dari FAI siapa, dari FKM siapa, dari kedokteran siapa, dari hukum siapa, dan dari psikologi siapa itu, untuk jadi pengurus di situ yang keluarganya memang sudah beres. Wah ini jadi kalau saya ngajukan, wah kalau saya nggak, kayaknya saya nggak masuk itu kriterianya. Iya. Jarang pulang. Iya. Waduh, ini agak berat. Jadi memang begini Bapak Ibu sekalian, beberapa yang sempat kita dalami problem tentang keluarga di beberapa kasus yang ada, itu memang cukup bervariatif kalau di kita ya. Saya pikir di semua kampus juga akan sama. Yang pertama mungkin kaitannya dosen dengan mahasiswi. Nah, saya belum pernah tahu ada mahasiswa dengan dosen perempuan. Nah, ini belum aja kali ya. Jangan ada. Iya. Ya, dosen dengan mahasiswi, kemudian dosen dengan dosen, tendik dengan tendik, dosen dengan pihak luar gitu ya. Ada beberapa hal, tapi dari hasil pendalaman itu ya kita sering dapat informasi yang tadinya kita juga tidak paham, akhirnya juga kita merenung buat kita sendiri, saya pribadi khususnya, sehingga memang pola relasi keluarga itu betul-betul berubah luar biasa ya. Tentu dengan perubahan zaman yang tidak dihadapi mungkin hal tersebut oleh
orang-orang tua kita zaman dulu. Ya, ada problem-problem baru. Satu yang jelas, niatan pertama berkeluarga itu tidak semua mungkin mereka yang niatnya itu beribadah, atau bahkan yang niatnya beribadah itu pun juga tidak serius juga untuk beribadah, sehingga di perjalanan ketika niatan baik itu sudah saatnya diuji oleh Allah, maka ternyata tidak semua sanggup dengan ujian itu, karena memang tidak ada yang orang niat beribadah tanpa diuji gitu kan. Itu kan tidak mungkin itu. Yang pertama ya mungkin kita bisa melihat atau membaca, menelaah Bapak Ibu semua, konsep cintanya hamba mukti tetap saja akan menghadapi ujian yang tidak. Nah, kita dari pendalaman yang pernah kita lakukan, ketika kita mendalami dosen dengan mahasiswi, ternyata power yang dimiliki oleh seseorang itu juga perlu waspada. Dosen itu kan punya power yang lebih tinggi mahasiswi. Nah, kadang power yang lebih tinggi itu menjadi sangat. Nah, termasuk ketika yang bersangkutan dengan dorongan yang lain, misalkan saja entah dorongannya hanya untuk main-main atau selingan, di rumah sudah ada tapi pengen punya selingan lagi. Ya, itu sangat pede. Mempush lah apa yang milikinya, status dia sebagai dosen, ternyata juga dimanfaatkan untuk memperkuat dorongan keinginan untuk punya mainan baru. Nah, sementara kita juga melihat generasi-generasi kita yang nggak mau bersusah payah itu, ya, mahasiswi yang pinginnya mereka kan sudah nggak mikir lagi cowoknya tampan atau tidak gitu ya. Saya lihat sekarang tuh yang penting mapan. Nah itu iya. Ini kalau kemudian dorongan itu diarahkan kepada orang yang punya karakter yang tadi gitu ya, itu jadi memang ya, itu jadi barang, itu jadi. Itu yang kita lihat ya, kita lihat. Oh ya, ini yang satu over confident karena ini, sehingga lupakan dia nilai itu dilupakan, lupa diri bahwa dia adalah juga dosen yang harus menjadi teladan, tetapi bahkan itu menjadi senjata dia untuk melakukan sesuatu yang seperti yang diinginkan tadi itu. Terjadilah itu.
Dan sering ketika seperti itu ya memang orang sudah nggak berpikir tentang resiko ya. Selama menyembunyikannya aman mungkin begitu. Tapi kan Allah itu ya maha tahu, karena ya eranya seperti ini gitu, nggak bisa seperti dulu lagi disembunyi-sembunyikan. Era seperti ini ya tentu pengawasannya bukan hanya Raqib Atid kan gitu, tetapi juga masyarakat. Akhirnya dari satu mulut ke mulut yang lain dan seterusnya. Nah disitulah penyesalan baru muncul, karena memang ini yang terjadi itu. Pun juga demikian bagi yang dosen dengan dosen gitu ya. Kalau ini mungkin bukan hanya sekedar powernya, nah, karena dua-duanya punya power. Dua-duanya juga punya power, karena yang ini juga tidak sedikit, bahkan di banyak kampus ya, mungkin juga banyak instansi, bukan hanya kampus juga terjadi ya. Ini karena intensitas, biasanya intensitas pertemuan yang sangat intens, ya tadi tidak dalam forum-forum yang besar, mungkin forum-forum yang kadang-kadang cuman kecil gitu ya. Dan ya, ini beberapa saya juga konfirmasi di teman-teman yang lain juga sama lah, atau instansi yang lain saya pikir juga sama. Ada yang memang punya problem di keluarganya, masing-masing punya problem, tetapi ada yang tidak. Jadi sebenarnya baik-baik saja, baik yang pihak putri atau pihak putra ya biasa-biasa saja, harmonis, bagus gitu ya. Tapi karena intensitas mungkin yang sangat sangat tinggi, sementara kita kan dosen punya karakter suka eksplorasi, coba-coba yang baru, trial and error itu. Dia namanya dosen ya, dosen itu research and development, R&D itu. Nah ini juga terjadi, bahkan sampai bagaimana kalau sudah sangat intensif gitu. Saya sempat satu kali lakukan pendekatan ke pihak yang putra ya, yang putra ini ya, nje Ustadz, nje siap. Tapi saya sudah dari awal sudah tidak yakin, langkah saya sudah dikatakan salah oleh pimpinan, jenengan salah, saya nggak yakin. Gitu ya, kok bisa, udah lihat aja nanti gitu. Iya, rupanya betul. Saya tanya, kok jenengan dari awal saya ngelangkah, jenengan sudah yakin saya nggak akan berhasil? Iya, karena saya juga punya pengalaman, katanya. Punya pengalaman, kalau begini ini yang jenengan minta untuk menjauh yang putra nggak akan bisa. Hanya satu, yang suruh menjauh yang putri, katanya. Oh itu, ada teknik. Saya dapat ilmu baru juga itu. Oh ya, kalau begitu besok yang putri, Ustaz. Saya ini kan. Ya kalau yang putra diminta tapi putrinya tetap, itu tidak mungkin, sulit untuk menghindar. Iya, makanya harus yang putri, katanya. Yang putri yang harus lari. Yang dilarikan itu ya, dipisah supaya. Nah ini juga pengalaman bapak-bapak sekalian itu, bapak ibu semua. Ini ternyata dahsyat juga pengalaman ini. Saya nggak temu di buku itu. Saya pikir kalau sudah oke ya sudahlah gitu, karena bagi saya yang laki adalah pengambil keputusan. Ternyata dalam hal ini tidak. Dalam hal ini ternyata berbeda kasusnya. Ternyata betul yang saya lakukan juga nggak berhasil. Nah, dengan pihak luar juga terjadi juga ya. Nah, beberapa hal ini tentu dari sekian banyak yang ada SDM yang kita punya, kasus-kasus ini sangat minim sebenarnya, tidak terlampau besar dibandingkan dengan
beberapa cerita yang sudah saya dapat. Tetapi tindakan-tindakan preventif itu menjadi penting untuk kita lakukan sejak sekarang, sehingga kebijakan tadi kita ambil ya. Yang jelas di Muhammadiyah itu disebut, nanti Bapak Ibu bisa lihat di PHIWM kalau punya. Kalau enggak nanti minta Pak Rahmadi. Kayaknya sudah punya semua karena PDF-nya sudah ada. Ya, bagaimana tentang kedudukan keluarga di PHIWM itu. Kan diawali di situ kan dengan kedudukan keluarga di Muhammadiyah itu seperti apa. Muhammadiyah menyebutnya bahwa kedudukan keluarga itu tiang utama itu ya dalam pembinaan masyarakat dan bangsa. Karena di dalamnya tidak ada tempat yang paling efektif dalam keyakinan di Muhammadiyah itu dalam penanaman nilai itu kecuali lewat keluarga. Sehingga kewajiban untuk menjadikan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah ini mutlak dibutuhkan. Dalam bahasa Muhammadiyah, sakinah, mawaddah, warahmah itu disebut dengan keluarga sakinah. Istilah di kita ya. Untuk ini kedudukan yang sangat penting Bapak Ibu semua, karena tidak mungkin nanti Muhammadiyah bersusah payah juga di dalam perjuangannya lewat kegiatan-kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya, tapi kalau keluarga-keluarga di Muhammadiyah tidak mampu untuk membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Bahagia itu kalau dalam pemahaman dari Ilyas yang Mandegani tafsir At-Tanwir itu, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Keluarga yang banyak karunia-Nya yang diberikan oleh Allah ya. Kemudian yang tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Semakin hilang rasa takut atau semakin minim rasa takutnya, semakin minim rasa khawatirnya, maka semakin tinggi kebahagiaan seseorang itu. Nah, tentu keluarga ini menjadi amat sangat penting kedudukannya di dalam mewujudkan masyarakat yang utama yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, yaitu keluarga-keluarga yang sakinah itu. Nah, maka Bapak Ibu nanti bersama-samalah dengan kita ini, karena sama kalau kata Pak Ridwan, saya pun juga masih belum teruji. Tapi perspektif Pak Ridwan itu karena istrinya masih satu gitu. Hanya di Muhammadiyah itu istri dua itu termasuk yang tingkat ketakutan dan kekhawatirannya tinggi. Iya. Khawatir tidak diakui sebagai warga Muhammadiyah itu yang penting. Yang jelas. Ya, takut nanti. Ya, jadi kita ya pola kita begitulah. Boleh kok Pak Ridwan, nggak apa-apa di kita poligami juga nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya sah secara agama secara agama dan negara gitu ya, boleh gitu. Cuman memang tidak mudah ya, tidak mudah kecuali dapat dukungan budaya yang baik gitu ya. Nah, Muhammadiyah tidak punya budaya itu masalahnya sehingga hanya memungkinkan satu saja, Pak Ridwan harus kaya raya,
kemudian semua istrinya harus punya rumah sendiri-sendiri, mobil sendiri-sendiri, dan 100 juta per bulan masing-masing. Itu baru, karena budayanya tidak ada ya, yang ada cuma satu berarti ekonomi itu ya, dan dua-duanya harus resmi ya. Kalau pengen pindah ke tempat lain iya makanya satu saja biar bahagia satu saja biar bahagia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, melihat beberapa kasus tadi, kita perlu waspada, tidak usah nguji iman saya pikir. Karena kalau kita pingin diuji oleh Allah, wong ujian pasti datang. Kalau pingin diuji, kita juga pasti nggak kuat, pasti kalahnya kan. Nah, maka dalam posisi apapun hari ini, Bapak Ibu sebagai tendik, sebagai dosen, tentu mari kita perbaiki bersama-sama motivasi kita berkeluarga, dan tinggikan keinginan kita, cita-cita kita setinggi mungkin untuk membentuk keluarga kita yang nah, soal bahagia dan tidak bahagia dalam keluarga itu kan ya memang nggak ada di dunia, mana ada bahagia yang sempurna, itu kan nggak ada juga itu. Karena kalau pengen bahagia yang sempurna ya nanti di akhirat, bukan di sini. Karena di sini memang tempat Allah menguji kita, termasuk ujian dalam berkeluarga. Ya, masing-masing, tidak ada yang mulus. Itu kok kayaknya bahagia mulu ya keluarganya. Yang nggak tahu saja beliau pandai menyembunyikan problemnya. Orang tidak ingin dia tidak ingin banyak orang tahu dengan problemnya, sehingga baik-baik saja. Ya, makanya kalau lagi pas baik-baik banget itu jangan sok dipamer-pamerkan banget-banget gitu ya. Nanti kalau dipamerkan banget-banget itu kalau ada masalah itu nanti jadi lebih, masalahnya kecil tapi jadi besar ditanggapi oleh orang gitu. Kemarin kayaknya begini, kemarin kayaknya gitu maksudnya. Ya sudah, santai-santai saja. Ya makan ya makan gitu ya, biasa gitu ya. Kayak Pak Ridwan itu, Pak Ridwan sebenarnya tiap hari juga di kafe terus beliau sama istrinya, tapi nggak pernah diposting. Karena memang istrinya malas masak dia. Dia jaga terus. Iya, pulangnya sore terus ya, tidak pernah masak. Iya, dan masing-masing sudah punya risiko dengan keluarganya. Saya ngelihat begitu ibu-ibu terutama, ketika saya pendalaman itu memang ternyata laki-laki itu juga punya orientasi tersendiri atas dirinya terhadap istrinya itu. Ada yang memang polanya kayak Ustadz Tantowi. Mana Ustadz Tantowi? Itu beliau itu nggak begitu bahagia. Mana Pak Tantowi tadi? Kayaknya ada. Kayaknya beliau pengen istrinya itu di rumah aja itu. Jadi ketika istrinya jadi pimpinan ketua PCA itu pusing juga beliau itu. Ya, sehari rapat 3 kali, katanya. Itu udah mulai ini, iya, kelimpungan. Makanya itu tipologinya begitu. Jadi ada juga yang memang laki-laki biasa-biasa saja, istrinya bekerja itu ndak ada soal ya, itu beda-beda memang. Jadi jangan disamakan juga. Ada yang fine, nggak ada masalah, tapi ada juga yang masalah kayak Ustadz Tantowi itu kalau ditinggal lama itu pusing, pinginnya istrinya di rumah gitu ya. Nah, artinya yang seperti ini sudah harus dipahami juga oleh keluarga gitu. Jadi tentu ego tidak mungkin. Jadi ketika saya minta, termasuk saya itu setipe dengan Ustadz Tantowi itu. Iya. Jadi seneng kalau istrinya di rumah itu loh. Iya. Makanya wah, ketika istri saya bekerja itu saya juga buat saya waduh itu kelimpungan juga. Dulu karena masih berjuang, istri bekerja itu. Bu berhenti aja Tommy gitu. Iya. Nggak mau, saya dulu kuliah, itulah. Ya itu sudah. Sampai saya tunggu nih kapan nih momentumnya paling bagus ya. Ternyata Allah berikan momentum malam tahun baru, masih di kantor pajak istri saya itu. Anak saya yang kedua panas itu. Saya ini kayaknya harus salah satu ini Umi yang bekerja, Abi yang di rumah gitu ya, atau Abi yang bekerja, Umi yang di rumah gitu.
Ya saya sudah capek juga bekerja gitu kan. Ya sudah, temu momentumnya kan, Allah berikan momentum yang baik gitu ya. Akhirnya beliau di rumah gitu. Ya, dan saya di kantor, tapi kelemahannya adalah ATM BPD harus ke istri, itu masalah. Tidak bisa dipegang Ustaz Tantowi. Itu milik istri, bukan milik suami lagi gitu ya. Maka saya hanya pegang emanenya. Ting gitu, sono ting lagi itu. Ternyata istri saya udah ngambil itu ya, karena ATM-nya di sana. Iya, jadi saya hanya lihat pergerakan itu saja Pak Ridwan. Iya, nah itu lain soal yang itu, tapi itu di jok mobil yang itu. Nah ya begini, karena memang berbeda-beda. Kalau nggak ada masalah ya, nah, sehingga kita harus saling memahami kalau memang yang diutamakan adalah keluarga, bukan ego kita. Karena memang beda-beda. Ya dulu kan resiko karena kita memilih ini pasangan kita, ya harusnya didalami sampai di situ. Tapi karena kita sudah kadung menikah kan ya, belum tahu juga karakternya seperti apa. Tahu-tahu karakternya seperti itu. Ya gimana lagi? Kecuali kita harus mengkomunikasikan dengan sebaik-baiknya supaya tetap terjaga dan saling menghormati. Itu yang penting itu. Ya, jadi harus saling menghormati. Termasuk Pak Tantowi juga begitu Pak Tantowi. Walaupun 3 kali rapat gitu ya, tetap iya. Jadi nah ada yang memang nggak dipahami oleh kita. Iya. Ya kan tadi ada problem-problem tertentu di rumah sana gitu ya, di sana. Nyampe di sini itu ada ya sesuatu yang memang mungkin bisa jadi pelampiasan dan seterusnya gitu. Dan jangan hanya ngajar kalau sekarang tuh di mahasiswa kita. Jangan hanya transfer ilmunya saja. Kalau hanya itu ya memang kita sudah kalah jauh dengan Mbah Google lah. Biar mereka cari sendiri itu. Jauh lebih hebat ChatGPT. Iya, tapi nilai-nilai itu yang harus kita sampaikan, terutama kepada mahasiswa. Luar biasa, tapi dosen fast tuh. Jadi kalau ada anak suatu saat ada yang ngerokok, anak cewek ngerokok di Fakultas Hukum, tapi bukan FAI ya. Akhirnya posting ke dipanggil lah sama wakil dekannya itu ya, Mbak tolong ini kampus bebas asap rokok katanya. Tapi tidak banyak yang berani begini nih, ngingetin. Bahkan suatu saat pernah saya temui juga di kantornya, ketika ada mahasiswi masuk pakaiannya agak ketat, tolong jaga saya dan istri saya, kamu keluar dulu ganti pakaian, itu mau kuliah atau mau belanja, wah gitu ya. Jadi tapi bahasanya kasar memang beliau. Nah kayak begini akhirnya dihormatin juga beliau itu sama mahasiswa bimbingannya. Kalau ke ruangan beliau ya pasti sudah sangat rapi, nggak seperti ini. Karena kalau nggak bisa juga ketemu dengan beliau itu.
Nah, yang kayak begini sebenarnya akan lebih bagus kalau itu di dosen-dosen FAI kayaknya. Tapi dengan bahasa yang bagus menurut saya. Dengan bahasa yang bagus. Tolong ya kalau pakainya begini jangan itu. Tapi kalau lihat lorong kayaknya enggak itu. Lorong lantai 6 itu. Ya, pokoknya begitulah. Nah, ini yang apalagi kecenderungan mahasiswa kita yang seperti tadi, seperti pokoknya nyari sekarang hidup yang nyaman buat mereka, termasuk sekalipun dengan dosennya, walaupun dia tahu dosen udah punya istri juga. Nah, ini apalagi nanti di FAI lah, jangan sampai saya nggak ingin suatu saat saya harus memanggil dosen FAI itu. Ya, saya nggak ingin lah itu ya. Saya pokoknya berlindung dan terus berdoa mudah-mudahan tidak terjadi ini di fakultas kita. Ya, sehingga saya nggak berhadapan dengan kasus-kasus yang kayak begini lah. Nah, sehingga monggo lah teman-teman semua. Saya yakin masing-masing keluarga kita punya dinamikanya sendiri-sendiri. Ada dinamikanya. Mungkin tidak ada persoalan dengan istrinya, tapi kadang mungkin dengan putranya atau anaknya. Ya. Semua pasti punya dinamika. Tidak mungkin, namanya keluarga itu hal yang paling penting. Bahkan Allah sendiri juga tidak ada hukum yang paling rinci dalam Al-Quran pun kecuali hukum keluarga. Artinya keluarga ditempatkan begitu penting oleh Allah dalam kaitannya kita sebagai hamba dan khalifah Allah itu. Dan Muhammadiyah menyadari untuk itu. Sehingga dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kedudukan keluarga ditempatkan begitu penting sebagai tiang utama bagi bangsa, masyarakat dan bangsa ini. Nah, artinya kalau keluarga-keluarga kita tangguh dan baik, dan sudah banyak dokumen di Muhammadiyah tentang keluarga ini, baik keluarga maupun dalam konteks yang terpisah itu ya. Terpisah artinya ketika Muhammadiyah berbicara tentang istri, tentang suami, tentang perempuan, tentang laki-laki, begitu banyak dokumen yang bisa kita pelajari ulang, nilai-nilai luhur yang betul-betul diperjuangkan. Ya, bukan hanya ditunggu. Kalau ditunggu ya saya pingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya nggak bisa. Tentu harus diperjuangkan oleh kita. Nah, perjuangan itu ya ada yang mudah, tetapi ada yang tidak. Tapi ketika mampu melampaui perjuangan yang tidak mudah, pasti hasilnya akan luar biasa. Ketika berhasil, yang didapatkan pasti akan luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa juga masalah ekonomi yang kita pernah dalami ya. Jadi ketidakpuasan salah satu pihak atas ekonomi keluarga. Ya, ekonomi keluarga tidak sebaik kawan-kawannya. Nah, itu ada yang seperti itu ketika kita dalami. Rumah masih ngontrak gitu ya. Jadi dosen sudah lama. Nah, ini juga iya, ini juga ternyata tantangannya tidak mudah juga. Nah, dosen-dosen FAI kan juga sama. Ya, untungnya teman-teman tidak menghadapi problem yang salah satu pihak menuntut yang sangat tinggi gitu ya. Tetapi ada juga yang memang problemnya adalah problem ekonomi paling kuat. Maka lagi-lagi problem apapun sebenarnya, pondasi paling kuat di dalam membentuk keluarga ini adalah niatan yang sama, bahwa kedua-duanya itu ingin membangun satu unit terkecil dari masyarakat utama itu. Ya, unit terkecil kita tadi. Nah, fungsi di PHIWM itu kedudukan keluarga seperti itu. Nah, fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi kaderisasi di kita. Muhammadiyah sudah secara ideologis khususnya itu sudah dihantam dari banyak sisi, yang keluarga-keluarga kita harus betul-betul kita arahkan, kita kader
Karena kita memang warga Muhammadiyah, tentu kaderisasinya adalah kaderisasi Muhammadiyah. Sekalipun mungkin kita tidak menyekolahkan anak kita di lembaga Muhammadiyah mungkin, ya, tetapi tentu nilai-nilai ajaran agama di Muhammadiyah tetap harus kita bangun di keluarga kita. Ya, nanti apa gunanya ketika Muhammadiyah di kedudukannya sudah seperti itu, menempatkan keluarga sangat tinggi di poin keduanya dalam rangka untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya melalui keluarga di Muhammadiyah. Nah, tapi fungsi kaderisasinya tidak jalan, misalkan saja di situ. Ya, sekalipun di basis kayak Pak Ketua PCM mana ini? Apa? Salam. Itu kalau masjidnya saja sudah itu kayaknya kunut nih masjid depannya kayaknya. Tapi beliau sangat militan di dalam mengkader keluarganya di tengah-tengah komunitas yang ya bola maut itu kayaknya. Iya, dibentengi oleh bola maut ya Pak di situ ya ininya ya. Ya. Itu masih luar biasa. Nah, ini menjadi penting sekalipun tidak semua memang siap, karena masih ada yang anak saya pingin negeri kan Muhammadiyah mahal, itu ada juga dan seterusnya gitu. Tetapi nilai-nilai kemuhammadiyahan itu harus tertanam dengan baik. Kalau tidak nanti ya namanya kita di persyarikatan Muhammadiyah. Minimal tentu bapak-bapak, ibu-ibu tidak bahagia ketika harus bekerja di amal usaha Muhammadiyah tetapi diduga oleh kawan-kawan di sekitarnya pahamnya mungkin berbeda. Kita ini begitu miris kadang-kadang bapak-bapak kanting, bapak ketika berkonsolidasi dengan kawan-kawan berdakwah bersama-sama gitu ya. Sekarang semakin warna Muhammadiyah semakin banyak. Tapi dia kerjanya di Muhammadiyah, dapat cerita ya tidak mudah juga. Harus jalan. Lah yang mungkin menggulung seperti Muhammad dan akan bisa lebih solid dengan pola itu sebenarnya. Nah, sehingga ya saya yakin itu karena saya punya tradisi yang tadinya berbeda. Nah, tradisi Muhammadiyah ini memang luar biasa moderat. Jadi tidak akan rugi ketika kita menanamkan nilai-nilai ini pada seluruh anggota keluarga kita. Nah, maka Bapak Ibu
yang sekarang hadir, tendik, dosen, pelan-pelan lah. Ya walaupun kita tidak ingin drastis, karena dulu mungkin masuk di UAD juga mungkin kader Muhammadiyahnya masih belum tebal, belum kuat, atau mungkin panjenengan kuat tapi suami atau istrinya dalam tradisi yang lain, maka dikomunikasikan minimal nilai-nilai kemuhammadiyahan, al-Islam kemuhammadiyahan itu betul-betul tertanam. Syukur nanti anak-anak kita bisa menjadi kader penerus kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak tahu anak kita mau cowok mau cewek, sama aja Pak Ridwan. Iya, kalau Pak Tantowi, Pak Ridwan sudah punya kader yang cowok. Ya, tapi saya punya kader yang cewek. Iya. Iya. Nanti kalau besanan ini masalah itu. Ini kader sama kader nggak akan berkembang. Iya. Kader itu dengan yang bukan kader, supaya yang bukan kader jadi kader gitu loh. Sehingga lebih banyak lagi. Jangan nanti oh ini sama-sama kader, wah habis kita. Cuman di situ saja nanti itu. Nah, nggak nambah kita. Cari yang bukan kader dijadikan kader gitu. Iya, sehingga apa? Naturalisasi itu penting itu. Ya jangan nanti kader sama kader itu. Ini ya Pak Azaki, Pak Azaki. Nah, kader sama kader habis nanti itu. Sudah nggak ada lagi perjuangan ini. Nah, makanya monggo nih yang sekarang juga hendak menikah itu yang tendik kita siapa Mas? Bukan. Dosen PBS. Dosen Amrullah. Oh ya sudah. Dapat kader juga. Wah, payah. Gitu. Standing kita yang Gunung Kidul itu Mas siapa itu? Iya. Mas Irfan. Mas Irfan itu. Ini kan kader ini. Ya carinya jangan kader lagi gitu. Ya, dinaturalisasi supaya ekspansi apa? Ada perjuangan itu. Nah, jadi fungsi kaderisasi ini penting. Jadi kedudukannya sebagai tiang utama. Fungsinya adalah kaderisasi keluarga kita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena memang fungsinya kaderisasi, kita juga mohon dengan sangat untuk terus belajar melalui dokumen-dokumen dan pengalaman-pengalaman yang sudah ada terkait dengan al-Islam kemuhammadiyahan itu. Ya. Jangan sampai nanti ketika ada dosen di Muhammadiyah, khususnya di FAI, ditanya tentang anggaran rumah tangga nggak tahu gitu ya. Muqaddimah anggaran dasar nggak tahu lagi gitu ya. Nah, yang ini harus dipelajari oleh kita, karena itu perasan pikiran luar biasa dari pendiri-pendiri Muhammadiyah. Makanya kalau kita nanti bermuhammadiyah hanya pengen tahu tentang Muhammadiyah, belajar Muhammadiyah saja, itu saja kita masih belum tahu akan Muhammadiyah. Sampai kita betul-betul masuk di dalamnya, tentu dengan kita terus mempelajari dokumen-dokumen yang ada, karena itu perasan-perasan nilai yang luar biasa. Ya siapa tahu malah nanti keluarga kita yang bisa mengamalkannya. Ya, nggak usah kecewa. Misalkan saja dengan pengurus pimpinan yang lain, itu pengurusnya begitu, itu pimpinan, jangan. Kita kan belajar bukan karena itu. Ya siapa tahu nanti dokumen-dokumen itu, upaya-upaya kerja keras kita untuk bermuhammadiyah, malah keluarga kita itu yang seperti dalam PHIWM itu akan sangat luar biasa. Ya, akan sangat luar biasa. Kalau di PHIWM itu kita ikuti dengan baik, karena memang itu perasan dari pikiran-pikiran yang luar biasa. Nah, ada yang hanya mempelajarinya,
tetapi ada yang sudah mencoba riyadhah untuk mengamalkannya. Kita ini kan kadang-kadang berhenti pada belajar, tahu. Kalau sudah tahu terus bagaimana gitu. Kalau sudah tahu ya kita harus riyadhah lah. Riyadhah. Nah, namanya riyadhah, latihan, itu tidak seringan ketika kita kemarin pengen tahu. Kalau pengen tahu kan tinggal baca. Tapi kita belum menghadapi apapun ketika kita masih belum riyadhah. Ketika riyadhah, berat itu. Anaknya Pak Ridwan, misalkan saja hari sekarang ASPD-nya sempurna 300, berarti nilainya semua 100. Kemarin sudah pingin masuk MBS. Misal loh ini. Ketika lihat ASPD seperti itu goyah itu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena orang pasti semua akan mengatakan, Pak, anak jenengan ini di SMP favorit terima ini. Itu sudah goyah itu. Itulah riyadhah, itulah latihan. Beda dengan baca. Kalau kita mengetahui saja gampang tuh. Karena kita tidak berhadapan dengan apapun. Kecuali kita hanya membaca, berhadapan dengan dokumen. Tetapi ketika sudah mulai riyadhah kita untuk berkhidmat, mewujudkan apa yang kita baca itu, disitulah sebenarnya tantangan-tantangan yang tidak ringan. Ya kayak tadi itu. Ini pengalaman tuh Pak Ridwan. Jadi ketika, sini aja. Ini kenapa dimucil Pak itu Muhammadiyah itu? Anak jenengan itu di SMP 5 masuk itu. Ya biarin aja dia di situ. Walaupun di hati tuh mesake, gitu ya. Udah kerja keras. Tapi ya bagi saya karena itu lebih mudah. Mungkin bapak-bapak yang lain sana, tapi saya tetap bisa memahamkan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyah di rumah, ya enggak apa-apa, monggo. Tetapi tidak boleh lupa kita bahwa keluarga kita adalah fungsinya untuk kaderisasi bagi Muhammadiyah gitu. Ya, mudah-mudahan kelak, saya juga masih belum terbukti juga Pak Ridwan. Saya katakan begitu karena masih belum ngadapin sana. Saya kan belum punya suami. Iya kan? Ini kalau belum punya suami. Nanti itu akan tantangan itu. Ternyata yang lamar anaknya Gus mana gitu coba. Itu anak saya akan pakai kunut besok itu. Ini kesimpulan saya. Kalau ada paling bertanggung jawab itu adalah makanya sekali bertanggung jawab gitu ya. Tapi saya ngelihat ada jarang pulang saya. Kan jarang pulang dari pagi itu, apalagi dosen FAI. Sampai ngajar LPSI. Itu kan sudah lupa itu anak-anak dengan kita itu. Ngalem kayak jarang ketemu sama anak. Suka dan doa untuk anak-anak kita atau tidak? Tapi mari bersama-sama kita doakan anak-anak kita itu. Nabi Ibrahim doanya kan sangat ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah dan seterusnya itu
Itu doa yang luar biasa. Beliau itu panjang, doanya tertata luar biasa, menjadikan anaknya ahli ibadah, tapi anaknya juga anak yang disenangi oleh masyarakat itu. Artinya anak-anak yang sosialnya bagus. Itu beliau doanya terus. Nah, sekali beliau ketemu dengan anaknya, pertemuannya itu luar biasa maksud saya. Kita ini kalau sekali ketemu kan biasanya mau makan di mana? Untuk apa? Mengurangi rasa bersalah dan berdosa itu. Jarang ketemu, mau makan di mana? Pak ya dia. Itu mau jalan-jalan kemana gitu. Kan gitu itu untuk ngerasa bersalah kita itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Itu kan bertemu dengan anaknya, tapi pertemuannya itu berkualitas. Pertemuan yang tetap syarat dengan pendidikan buat anak-anaknya itu. Nah, ini kan yang sering-sering tidak terjadi di kita. Ya karena kita jarang ketemu, ya kan ngerasa bersalah namanya ayah itu. Nah, ngerasa bersalahnya ternyata akhirnya cara mengobatinya, kalau Pak Dekan, yuk kita camping kemana gitu. Ini Pak Dekan ini. Jadi cari tempat gitu. Ya nggak apa-apa, tapi di situ harus ada proses pendidikan yang sangat bagus. Pendidikan untuk membentuk karakter anak seperti doanya itu loh, maksud saya. Kan doanya supaya liyuqimus shalah. Maka ketika bertemu pun aktivitas yang dilakukanlah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bangun tempat ibadah. Ya, kalau kita mungkin nggak membangun, ngajak ke masjid. Ayo kemana? Gitu kira-kira itu. Sehingga walaupun ketemu tidak efektif itu ya, tidak intensif tetapi efektif. Itu yang saya ketika baca-baca, iya ya, ini yang sering kita salah itu. Ya, salah pertama nggak pernah doain. Ya, habis sholat ya wes, kadang malah lali sholat. Gitu, itu nggak pernah doakan gitu. Terus ketemu pun ternyata juga cuman say hello. Ya, yang kedua cuman tanya kabar. Piye mau sekolah, piye mau kuliah, gitu. Selesai. Gitu. Nah, di situ itu mungkin kesalahan-kesalahan kita itu ya. Jadi kemudian yang ketiga, mendialogkan terkait dengan keputusan kita untuk anak kita itu. Sekalipun saya yakin waktu itu ketika Nabi Ibrahim bilang, nggak usah bilang-bilang lah, karena beliau kan nabi ya. Kalau diperintahkan oleh Allah suruh nyembelih ya disembelih aja gitu. Karena minta pendapat anak pun juga sama keputusannya kan. Misalnya anak nggak mau, jangan Pak, saya jangan disembelih. Kira-kira Nabi Ibrahim akan ngurungkan nyembelih enggak tuh? Enggak juga itu. Karena beliau nabi, pasti akan ditunaikan. Itu pun masih dimintakan pendapat, walaupun udah tahu pendapat anak nggak ngaruh sama keputusan kita itu, nggak ngaruh sebenarnya. Ya, apalagi nanti yang pendapat anak kita masih bisa untuk memengkarui pendapat kita itu. Nah, terkait dengan yang tidak akan berpengaruh pendapatnya saja beliau masih minta pendapat. Nah, sehingga dialog ini menjadi sangat penting. Saya ini punya pengalaman betul karena saya termasuk yang ikut mewawancarai orang-orang tua yang mau kuliah di fakultas kedokteran itu. Itu kan ternyata tidak semua anak itu berniat masuk di situ itu. Tapi orang tuanya yang berambisi gitu. Ya, orang tuanya yang berambisi. Ya, ketika kita konfirmasi dengan anaknya ternyata tadi, misalkan dikonfirmasinya kan ada tes lagi yang lain, tes psikologi, psikiatri, macam-macam itu kan bisa mengkonfirmasi antara keinginan anak itu dengan keinginan
orang tua itu. Nah, sekali saya ngajar ngaji cucu dari Jenderal Sudirman, itu ada yang satu yang enggak mau sekolah. Dulu seluruh putra Jenderal Sudirman itu saya ngajar ngaji, aba-aba tasa itu di Jalan Timoho itu. Ada satu keluarga itu anaknya satu-satunya, ini putra beliau yang perempuan. Nah, ada punya anak satu, anak ini pinter luar biasa, di SMA 8, tapi tidak ikut ujian dia di terakhir. Saya diminta oleh ibunya, Ustaz tolong, yang penting anak saya mau berangkat aja untuk bisa ujian. Itu tidak mau. Saya bilang, saya sampaikan udah capek katanya, karena dari kecil dulu udah didoktrin oleh orang tuanya agar dapat ranking 1 terus. Jadi les pulang sekolah, les pulang sekolah. Itu rupanya ada juga akhirnya. Iya, di SMA sudah nggak bisa mikir lagi dia. Pokoknya saya nggak mau ikut ujian gitu. Wah, itu berat itu. Ya nangislah jadi harapan punya. Tapi karena tadi mungkin tidak dikomunikasikan dengan anak ya, ketika ngambil keputusan-keputusan seperti itu. Nah, sehingga 3 hal itu mungkin mudah-mudahan itu bisa menjadikan keluarga kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, karena dia kaderisasi ini, itu akan jalan dengan sebaik-baiknya. Doakan minimal sehabis sholat ya, sepanjang-panjangnya doa yang diawali dengan keluhan, istilahnya gitu ya, ngeluh sama Allah tuh, kenapa diperintahkan taruh di sini itu ya. Tapi ya sudah, karena perintah panjenengan, saya hanya mohon jadikan mereka orang yang tidak melalaikan sholat. Ya, itu doa yang sangat penting buat kita. Yang kedua, mudah-mudahan kalau kita ketemu dengan anak kita, bertemunya itu berkualitas. Saya tuh ngadepi juga sulit, Pak. Walaupun anak saya itu alumni mu'alimat, saya bukan rendahkan mu'alimat, tidak ya. Nah, yang mu'alimat tuh kalau saya ajak subuhan itu tidak ngedruk kaki itu. Iya sebentar toh. Iya oh, gitu. Iya, itu biasa itu. Ya. Jadi ya, tapi harus kan, kita harus ayo ke masjid, sholat di masjid. Udah azan, bangun. Harus betul-betul dialog intensif. Toh yang apa gitu, enak tantangan.
juang kalah. Misalkan materi nanti yang diundang dosen-dosen psikologi itu ya, diundang psikologi tentang membangun keluarga, atau mungkin spesifik ketika ada masalah seperti ini apa yang harus dilakukan itu ya, supaya kita lebih ringan di dalam mengatasi seluruh dinamika yang ada di keluarga kita ya, terutama mungkin nanti dinamika soal manajemen keuangan keluarga, karena ini ternyata problemnya agak banyak akibat manajemen keuangan keluarga yang kurang baik. Ternyata ikutannya, efek dominonya itu bukan sederhana, agak panjang di era yang seperti sekarang. Nanti ya harus ada manajemennya Pak Yustri ya, karena pendapatan kan tidak banyak. Iya, kecuali kalau pendapatan kita banyak gitu ya Pak. Pendapatan ya itu-itunya doang. Manajemennya harus bagus. Nanti Bu Vera, Pak Yoyo dan Pak Arif bisa men-setting lagi dengan tema-tema yang lebih kecil, lebih spesifik, sehingga kita punya pengalaman, punya pengetahuan, sekaligus untuk memudahkan dalam kita riadoh membentuk keluarga kita yang jadi keluarga yang sakinah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.